Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billah il aliyyil azim. Wa nahnu 'ala zalika minasy syahidin wasyakirin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, jamaah Masjid Nurul Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dapat berkumpul bersama-sama melaksanakan kewajiban kita, yaitu ibadah sembahyang fardu maghrib. Semoga apa yang kita kerjakan tadi, apa yang kita baca, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita menceritakan tentang nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman bermakna yang sangat pengasih lagi penyayang, yang memberikan nikmat-nikmat yang besar-besar, seperti mengadakan kita dari asal tidak ada sampai memberikan kita kesehatan, memberikan kita rezeki, akal, ilmu, dan lain sebagainya. Kemarin ada salah satu cerita di zaman Nabi Isa dengan rahmatnya Allah. Nabi Isa pernah lewat di satu pekuburan. Lalu beliau dan mendengar salah satu penghuni kubur disiksa oleh malaikat-malaikat azab. Kemudian beliau terus berjalan meninggalkan kuburan tadi. Beberapa lama kemudian Nabi Isa lewat lagi di kuburan tadi yang dulunya dikelilingi oleh malaikat-malaikat azab, tetapi sekarang dikelilingi oleh malaikat-malaikat rahmat. Nabi Isa salat dan berdoa memohon kepada Allah, meminta tahu apa sebab yang dulunya kuburan dikelilingi oleh malaikat-malaikat azab, tetapi sekarang dikelilingi oleh malaikat-malaikat rahmat. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, wahai Isa, orang yang ada dalam kuburan sepanjang hidupnya bermaksiat kepadaku, kata Allah. Kemudian ia mati meninggalkan seorang istri yang sedang hamil. Begitu istrinya melahirkan dan beberapa tahun kemudian si anak dididik oleh ibunya dengan ajaran agama, sehingga si anak tadi mampu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, wahai Isa, kata Allah, aku malu mengazab manusia atau bapak yang di dalam kuburnya, sedangkan anaknya di permukaan bumi mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya bapak tadi diselamatkan dari siksa kubur. Ini adalah sebahagian contoh dari kasih sayangnya Allah terhadap hambanya. Nah, makanya Pak kuburan juga bintang para masjid ini bagus. Kenapa bagusnya?
Mungkin ada anak dan cucunya sembahyang di masjid ini, ketika mendengar anak dan cucunya tuh minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, nya cuma mengaminkan. Imam nang membaca minal muslimina wal muslimat, nya mengaminkan. Datuk neneknya yang ada di kuburan itu dapat bahagian. Dapat bahagia. Kenapa? Karena doa orang-orang muslimin dan muslimat itu kan kadang sudah ada al-ahya'i minhum wal amwat, yang hidup wal amwat dan yang mati-mati. Jadi ada cucu atau cicitnya yang 4 sembahyang di sini, dia tidak membaca doa tapi cuma mengaminkan. Mengaminkan itu artinya istajib ya Allah, kabulkan ya Allah. Dapat pada tuannya itu. Makanya ulama-ulama dulu itu menaruh pekuburan tuh di dekat masjid. Kenapa? Karena sambil mendoakan di masjid ini, kada tahu kita apa. Tapi jelas dah datuk nenek kita ada di sini. Jelas. Datuk mungkin mentuha kita, mentuha laki, mentuha bini. Nah, itu salah satu keistimewaan. Sedangkan membaca bismillahirrahmanirrahim saja anaknya Allah angkatkan azab. Orang yang di dalam kubur itu Allah angkatkan abahnya tuh, tidak usah disiksa lagi. Kata Allah, malu aku menyiksa karena anaknya sudah bisa menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini jelas kisah yang termasuk yang tentang masalah Ar-Rahman. Nah, termasuk kandungan Ar-Rahman yang luar biasa adalah doa. Doanya orang yang hidup bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada dalam kubur. Ini jelas, Pak. Doa orang-orang yang hidup, ya, bisa memberikan manfaat kepada orang-orang, ya, yang sudah di dalam kubur. Nah, padahal orang yang sudah di dalam kubur tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Orang yang dalam kubur itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hanya mengharapkan istilah kata kiriman dari anak dan cucunya. Inilah datuk kita dulu tuh keras mengajari kita supaya kita ini bisa mengaji. Keras mengajari kita ini supaya bisa membaca marah haji hidin. Kau kada bisa membaca Latin dulu nak aja. Kenapa? Karena hidin tidak bisa membaca Latin juga. Hidin dari sekolah. Karena sekolah yang Latin dulu kan susah, SR hanya yang ada kan. Nah, cuma mengaji jangan sampai kada bisa. Padahal orang-orang yang sudah di dalam kubur tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi oleh karena doa-doa orang yang masih hidup dan hadiah-hadiah, ya, yang tetapi hadiah-hadiah yang disampaikan, maka dengan rahmat kasih sayangnya oleh Allah, orang yang dalam kubur tadi pun bisa mendapatkan keselamatan. Contoh, kita tadi berwirid ada menyebutkan ayatul kursi. Ayat kursi. Ayat kursi itu apabila disebutkan, taniyatkah ngirimkan lawan datuk nenek kita, taniyatkah ngirimkan lawan famili kita, tersebut ayat kursi tadi itu, terbaca ayat kursi itu, 40 nur cahaya yang masuk ke dalam kubur itu. Makanya kan dalam bertahlil itu kan ada ayat kursi. Untuk apa? Ayat kursi ini tadi kalau bahasanya itu sebagai penerang di dalam kubur. Dan dia juga nanti menghibur orang yang dalam kubur itu. Nah, makanya ini kan ada ayat kursi yang dibaca tadi itu. Untuk datuk nenek kita itu. Nah, seorang anak yang berbuat taat dan kebajikan, maka orang tua yang ada di dalam kubur mendapat pahala. Seorang anak maulah kebaikan di dunia ini. Abahnya di dalam kubur, ya, mendapatkan kebajikan. Maka orang tua yang ada dalam kubur mendapatkan pahala. Walaupun anak itu tidak mendoakan orang tuanya. Kita kadang-kadang mana ingat doakan abah? Ingat anak lawan orang tua ini mana tapi suah ingat lawan kuitan. Kalau kuitan lawan anak ingat.
Coba hapian lah, tamakan nang nyaman, pasti ingat anak. Mun anak tamakan nang nyaman, cagarnya ingat lawan abah, habiskannya. Ya, ini memang kayak gitu. Abah tamakan nang nyaman, si ano si nyam katuju benarnya ini deh. Ingat kita. Tapi mun anak tamakan nang nyaman, cagarnya ingat abah, habiskannya. Nah, walaupun si anak tadi itu kadang mendoakannya, tetapi berbuat baik dapat orang tuanya. Dan jika apabila seorang anak berbuat taat, maka orang tuanya pun akan memperoleh pahala, sekalipun tidak pernah menyuruh anaknya untuk berbuat taat. Karena suah lagi abahnya dalam kubur itu menyuruh. Tapi anaknya baulah taat, dapat abahnya. Nah, jadi alangkah indahnya. Tapi kita belum merasakan, Pak. Nang belum merasakan kan bahasa di hati kita, iya juga kah? Nah, kan bahasa kita dalam hati itu, iya juga kah? Nah, ini bahasa di hati. Tapi kita akan merasakan nanti. Ketika kita merasakan, oh bujur. Bujur. Ketika ada pengajian yang semacam ini, Mbah Maghrib tuh. Orang-orang yang di dalam kubur ini. Nah, mendoakan kita. Makanya tidak ada kebahagiaan. Tidak ada kesenangan. Kecuali si anak itu kalau menziarahi kubur mamanya tuh, walaupun satu mat saja menziarahi itu, itulah kesenangan bagi anak orang tuanya yang dalam kubur tuh. Makanya kita disuruh berziarah ke kubur itu. Nah, cuma jangan terbalik. Kadang-kadang ke kuburan orang-orang wali-wali nang jauh-jauh ditangi. Bagus tak? Bagus. Nah, kemana-mana tulak. Ke Sapat, Tuan Guru ziarah ke Sapat, bagus. Kemana-mana lagi ziarah, bagus. Ya, tapi jangan sampai kada menziarahi kuburan orang tua. Nah ini hendak tolak kadang-kadang ziarah ke mana-mana tuh kuburan orang tua kada diziarahinya. Ini ujanang si Jainuddin MJ dalam ceramah beliau membahas anunya tuh goblok. Aku udah ngerti juga goblok itu apanya. Terbalik, ini orang tua kita kan kada diziarahi. Maunya ziarahi orang tua, itu tambah lebih bagus kita bertambah menziarahi pada kuburan-kuburan pada wali-wali Allah itu. Karena orang tua adalah sebab keberadaan anak tadi. Kenapa maka orang tua dapat? Karena orang tua sebab keberadaan anak. Makanya kita nih, mungkin ada orang tua, kada ada sebab kita nih ada. Maka orang tua beheri itu, kita wah ini jauh pak susah orang beheri pada kita. Beheri jalan sini nih, ujah habar, tapi tahu aja aku udah tapi habar aja, betakon orang tua. Jaku jalan ke RT3 tuh beheri kayak itu, kak mana usah aja, tang nyor aja. Tak bujur kan tak ada tahu juga kok. Dan ke RT3 nih bujur kamu tang nyor beheri. Kulihat tuh tanah ladang bang. Kalau ini kan alhamdulillah sudah nah. Susah orang-orang beheri dulu pada kita. Tapi orang-orang beheri itu yakinnya tinggi. Kenapa maka yakinnya tinggi? Karena orang beheri itu banyak rezeki. Kalau ini kan belenak masa kuning. Banyak awak paneng. Tapi orang beheri yakin. Padahal beheri malah kita boleh tahu yang ada di sekitar kita ini masih banyak hutan, belum perkebunan. Sekarang sudah rata perkebunan, tapi orang-orang tua beheri itu ada 12 bisi anak. Apa Hidin ngalih-ngalih? Han. Hidin tuh belajar lawan hayam biasanya. Beragu hayam. Hidin hayam tuh 12 anak, ada suami naik pulang. Dia pagi ya turun, patang bule, isok turun pulang. Bule, ayam tuh disiplin pulang bila patang bulikan. Han. Nah, kita wah ini kada panglah. Kadang-kadang kita wah ini berangkat pagi, pulang pagi lagi. Kesana kemari cari rezeki. Aku terasakan juga Pak, berangkat pagi, pulang pagi lagi. Sudah berapa malam ini aku bulik jam 1 malam, jam 2 malam.
Berangkat jam 7, bulik jam 2 malam. 3 malam, nah itu berangkat pagi, pulang pagi lagi. Tapi kalau mencari rezeki, berdakwah, wah. Ini malamnya lagi, hari ini, tadi ditelepon sudah di Masjid Hidayatullah, Jalan Madrasah, di daerah Pekan Arba. Esok pagi di Suhada, bulik langsung ke Sungai Salak, berangkat ganti baju, buat baju, langsung berangkat ke Sapat. Timbah ke Sapat, bulik malam tuh juga. Malam tuh bulik, itu kau rasa hampir jam 3, mungkin aku sampai ke rumah nanti. Dari Sapat, bulik, paginya pulang mengisi di divisi 6. PT Sinarmas. Jam 11 harus talah. Karena jam 1 siang haruslah hadir pulang di seberang Tembilahan. Talah di seberang Tembilahan, nyeberang Tembilahan, kada bulik lagi ke Sungai Salak. Nunggui pulang majelis taklim di seberang Al-Huda pulang, malamnya tuh pulang. Mungkin jam 1 malam atau jam 12 malam hanya boleh pulang. Nah, ada yang kata modelnya kayak itu deh. Mudahan sehat aja. Mudahan sehat. Memang kada jauh-jauh, cuma terputar. Terputar, jalan itu terputar. Nah, apabila orang tua meninggal dunia dan si anak tuh masih kecil, belum mukallaf. Kemudian si anak menjadi dewasa dan melakukan maksiat, maka hanya anaklah yang dapat dosanya. Anaklah yang dapat dosanya. Sedangkan orang tua terhindar dari dosa yang dilakukan oleh anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betapa sangat beliau betapa sayangnya beliau terhadap umatnya. Tetapi Allah tidak memberikan namanya Ar-Rahman. Kayak apa sayangnya Rasulullah tuh? Mati-matian Rasulullah. Seluruh para nabi berada di mimbar nanti. Artinya di mimbar tuh berada hendak menyampaikan, kalau bahasa ini apa? Konferensi pers kah? Berdiri semuanya para nabi-nabi. Nabi Muhammad di mimbar Nabi Muhammad kada ada nabinya. Kenapa maka kada ada? Mana Nabi Muhammad? Serupanya Nabi Muhammad mencari umatnya. Umatnya rupanya ada yang kepajal di neraka. Masuk Rasulullah ke neraka. Melihati, bukan masuk melihati. Ada umatku yang di neraka. Wah, kalau ada, keluarkan umatku dulu. Makanya tidak boleh masuk surga. Umat-umat yang lain kada boleh masuk surga dulu sebelum umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada kita umat Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Untungnya kita, Pak. Padahal umat Nabi Adam terdahulu hidup. Umat Nabi Nuh terdahulu hidup. Umat-umat yang lain terdahulu hidup. Kada boleh dahulu. Bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang boleh masuk ke dalam surga berdahulu, umat yang lain belum. Mun bahasa anu nih Pak, mun bahasa isinya bahasa anunya toh. Guru-guru makanan berdahulu, nang lain tuh hendak nyoba makan, kena dahulu guru-guru lu makan. Talah guru-guru hanya kena makanan pulang nang panon nang lain. Aku tak ingat malam Arba tuh aku di Simpang 3. Nyesal aku makan dulu. Kenapa maka menyesal? Tatamu ikan Pak kurang lebih kayak ini genalnya. Buntutnya tuh tak sebelah sana, piring tuh kada muat. Piring itu saya ini panjangnya. Pakai tak sini bunuh. Buntutnya nih. Umma. Maka makanan tuh semuanya berisiko, aku lihat. Karang. Undang tinggi. Apalagi semuanya berisiko. Mbah undang tinggi, sotong, main jago gini, bujur-bujur ini beresiko tinggi semuanya, gini. Aku sedikit jual makan, aku cuma ambil ikan benar. Kenapa Ustaz jangan nak karang? Kalau jago makan sambunganmu. Maka karangnya kayak yang gini genalnya, aku bukan hendak makan. Kalau aku bulik tuh raum. Jadi aku sedikit juga makannya, aku makan ikan aja, aku makan gitu. Nah, ini anom hantamnya. Ada tahu beresiko, gitu resikonya resiko nukar lagi nyaman untuk makan. Nah,
Itu berkah maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum tulakan tuh ujar Pak Haji tuh, Ustaz makan dulu. Ya aku makan apa? Aku Ustaz aja menyangakan sapat. Ya aku kayaknya haji maji kami sana karena makanan aja kok ada aja makan dulu. Makanah, itu sapat mana? Rupanya sapat dari Banjar. Besar lain rupanya sapat dari Banjar nih Pak. Nyaman rupanya Pak. Nyaman. Lain sapat kayak kita nih beingoh. Beingoh hano. Beingoh lumpur. Nah, rupanya sapat dari Banjar kan ada beingoh lumpur rupanya. Itu pulang rupanya kemenangan Banjar sana. Seorang ibu betapa sangat sayangnya terhadap anaknya. Juga Allah tidak memberikan namanya Ar-Rahman. Jadi nama Ar-Rahman itu cuma Allah. Mama kayak apa sayangnya lawan si anak tuh. Makanya di tubuh manusia itu Allah taruh yang namanya Rahim. Rahim itu tadi itu kan diambil daripada Ar-Rahmanir Rahim. Kita tidak bisa rahim loh Pak. Maka sayang kita lawan anak, sayang lagi bebini itu lawan anaknya. Ya tahan mau pisah lawan laki, lawan anak jangan. Ditaruh harus pilih. Kau pilih aku, pilih anak. Ini misal nih Pak, nih misal. Membawa pilihan. Kau pilih aku, dia pilih anak. Ujian bini aku pilih anak. Kau bisa aku cari pulang. Tapi anak kan nggak dicari. Nah ini masalah. Kenapa? Karena rahim itu adanya cuma di perempuan. Diambil ujungnya itu daripada Ar-Rahmanir Rahim. Nah itu Pak tuh. Makanya sayangnya istilah kata ibu kepada anaknya belum Allah namai Ar-Rahman. Yang punya nama Ar-Rahman hanyalah Allah. Jadi Allah nih kayak apa lawan kita pas sayangnya. Cuma kita nih aja sudah disayangi, sudah dikasihi, apanya yang ada kurang di kita nih Pak. Kalau Allah namati kita nih kada payah dia sila kata sedikit juga Pak. Oksigen berebut kita matian. Tapi oksigen di dunia ini kada pernah habis belum. Tidak pernah habis belum. Kada suah belum pengumuman. Diumumkan kepada masyarakat Sungai Salak, oksigen tinggal istilah kata saya ini lagi persediaan. Besuah. Ada aja, nyaman aja kita bernapas. Tapi mau di ruang ICU apa pakai tabung oksigen 1,5 juta. Nang gonal toh 1,5 juta rupanya. Aku suah masuk bang sudah. Maka tahu toh. Nyaman enggak? Karena nyaman dulu bahkan oksigen ulahan tuh. Nyaman ulahan Allah juga masih. Nah kan tabung tuh dibuat oksigen tuh ke tabung dipasang kan sini lah. Tip-tip dia di ruang ICU tuh. Melihat orang mungkin suah pian kan masuk ke situ dipasang alat di sini bilang penuh alat. Sini dipasang alat, di sini dipasang alat, di sini dipasang lagi. Yang dokter tuh nah aja melihatkan. Aku ingat juga lagi berbahasa no. Jadi ketemu Kiai Mohson. Kiai Mohson tuh ada bercerita. Sakit ya Pak Ustaz? Ya kok ya. Masih muda kok sakit ya. Ya kok nak gering. Tapi Pak Ustaz ya. Kalau sakit tuh masih melihat ke hidung. Itu masih hidup. Jadi aku ketika masuk ruang ICU tadi tuh. Aku sadar masih. Cuma nah. Kulihat tuh hidung ada aja masih. Kalau berarti kok alhamdulillah bahasa beneran seharian sama laman juga. Desau cari sama laman, kurang lebih hampir seharian sama laman lah. Di situ keluar. Kenapa? Masih melihat hidung. Higa aku tuh Pak. 950 kadar gula. Ngok, jesuman. Sejam sekali ngok. Aku mau itu aku lihat jangannya mereka Israel cabut nih. Nang sebelah sana ke kanan sekitar umur 12 tahun lah. Aku sebelah sini, tang pinjong sebelah sini. Bila nak taguring, jadi gak bangun aku melihat. Dalam hatiku malaikat Israel kan cabut nih. Dalam hatiku kalau kau salah cabut nih.
Dan setelah kita mengetahui kandungan makna Ar-Rahman, berarti kita sudah dapat bahagian dari ma'rifah tentang Ar-Rahman. Artinya tahu kita bahwa Allah sayang lawan kita. Tidak usah khawatir kita, Pak. Masalah rezeki Allah jamin. Masalah untuk kehidupan kita Allah jamin. Cuma walagabuluwannakum bisyai'in minal khawf itu memang ada. Memang ada. Kadang-kadang kita hati kita nih ma aja kayak yang ini wahini ngalihnya hidup ngior murah pinang murah. Ya orang beheri untung enggak masih. Kami beheri aja pinang kada laku. Itu sebenarnya loh lah. Mana laku pinang ditabang nara orang bila pengantinan tabang pinang. Agan bulah pelabuhan. Itu nara. Nah wah ini kan pinang laku masih cuma murah. Memang ada rasa takut di hati tadi itu tentang buah-buahan tadi itu memang ada. Itu jelas dah kita. Tapi sabar aja lah Pak. Sabar aja lah kita. Sampai bila Ustaz, sabar tadi bang dah. Ya bahasanya sampai bila sabar tuh bang dah. Kadang ada juga orang nyambut, Ustaz nyaman nyambut sabar. Jadi bahasa apa lagi nang keluar? Bahasa apa lagi nang keluar? Han. Nah, maka kita kenal dengan Allah, ma'rifah dengan Allah, walaupun secara ilmiah. Kemudian kita dituntut bukan hanya tahu arti Ar-Rahman, namun hendaknya lebih daripada sekedar Ar-Rahman itu, yaitu kita wujudkan dalam kehidupan kita sifat kasih sayang. Maka kita nih Pak orang Islam berkasih sayang. Cuma kita nih punya nafsu Pak. Kadang-kadang kita wujudkan kasih sayang. Kasih sayang kita nih kadang-kadang terwujudnya cuma ke keluarga. Ke keluarga, ke anak, ke menantu, ke istilah kata terwujud ke situ memang kasih sayang. Cuma untuk melebar luaskan kasih sayang kepada makhluk Allah ini. Kadang sayang ajuan kucing, tapi kucing itu salah sedikit, 3 sesakuan. Plak, dari belakang napak nano, mantap lawan kita buka kucing. Tangan pulang ambil semua, pulang buka pulang kucing. Di luar pulang, tacun kucing. Ya kucing, gara-gara aku mau ambil ikan nila nerah. 3 sesapu ada. Setengah jam kucing diam di tanah. Ulele kucing lo nama sok. Dia kucing kayak apa modelnya pesennya nah. Lihat kucing mbah dimarahi, mbah dipukul itu lihat nah aja kucing. Melihat awak nah aja kucing. Bergerak sedikit buka tak kucing. Han. Itu. Kita ini belum lagi kasih sayangnya. Kasih sayang kita ini masih kalau ke keluarga mungkin, ke anak, ke menantu, ke suami, ke istri itu memang ada kasih sayangnya. Tapi belum melebar lagi ke lainnya kasih sayang kita nih. Kalau kita nih sudah melebar kasih sayangnya nih Pak lah. Ada seorang Habib. Habib ini dari Yaman. Ketika Habib ini tadi dari Yaman, tiba-tiba datang ke Indonesia. Ketika datang ke Indonesia, lewat Habib tadi di satu tempat, macet jalan nih. Maka Hidinnya hendak mengisi pengajian. Lalu Hidin bertanya, kenapa orang itu makarami benar? Nang lalaki bejugit, nang babini bejugit. Ujar orang itu beb ngarannya dangdutan. Dangdutan. Berkumpullah di situ lalaki babini bejugit semuanya berbuat maksiat. Marah dah Habib tadi itu. Enggak. Apa jawabnya? Jawab Habib tadi itu. Nah, ini makanya sudah menyebar kasih sayang itu menyebar dah. Doakan Habib, ya Allah, ya Tuhanku. Senangnya mereka ya Allah. Saya lihat senangnya mereka berdendang riah. Semoga Engkau ya Allah senangkan kami nanti bersama mereka di dalam surga. Han Pak, mungkin kita Pak. Anak-anak tuh kain atau anak-anak tuh kain itu kita. Jadi kita nukan mudahan masuk surga nang bermaksud beda kita belum. Hati kita melihat orang nang istilah kata nang bermaksiat. Untuk anak tuh kayaknya kanak atau. Nah, tapi Habib tadi itu bagus doanya. Ya karenanya kasih sayang. Ya Allah. Senangnya mereka bergoyang bersama-sama istilah kata, ya Allah. Kumpulkan kami bersama mereka nanti kesenangan ini di dalam surganya-Mu ya Allah.
Doakannya mudahan dia masuk surga tuh semuanya. Senangnya tuh melihat, senang dia pulang kita masuk surga nantinya. Habib tuh. Ini maka kumpul orang tuh kasih sayang, Pak. Tapi kita belum lagi, Pak. Kemarin kami dapat ijazah sudah hadis tentang kasih sayang. Hadis apa Ar-Rahman Rahimin itu diberikan oleh murid Syekh Yasin Al-Fadani, ada dijajahkan. Ada di hadis itu di dalam kitab Nasaihul Ibad, ada itu hadis tentang masalah berkasih sayang. Jika kita kasih sayang terhadap makhluknya Allah yang ada di bumi ini, makhluk yang di atas pun akan sayang dengan kita. Jika kita berkelahian, bebenci-bencian, berdengki-dengkian di muka bumi ini, makhluk yang di atas pun juga tidak akan kasih sayang dengan kita. Maka Pak, salah satu keistimewaan kita di sini, alhamdulillah kita Pak, sering kita ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti rahmat Allah itu hujan karena turun. Tapi manusia kan kada sadar dek. Hujan aja harusnya kada kaum musuh nyemur pinangan ada aja karenanya masih. Padahal itu tanda rahmat Allah. Jam berapa dah? 7 lewat semenit. Jam berapa? Jam 9. Sikit lagi. Namun hendaknya lebih dari sekedar itu. Yaitu kita wujudkan di dalam kehidupan kita sifat kasih sayang. Kita praktekkan di dalam rumah tangga, jiran, dan di dalam bergaul dengan masyarakat. Sehingga kita benar-benar menjadi Abdurrahman. Sebagaimana juga kita dituntut menjadi Abdullah. Imam Ghazali rahimahullahu pernah berkata, orang yang menjadi Abdurrahman ia mesti berperilaku kasih sayang kepada hamba. Ya. Ia mesti berperilaku kasih sayang kepada hamba Allah. Bahkan kepada mereka yang lupa, lalai, dan ahli maksiat. Ini maunya ini. Memang dalam kitab Tanbihul Muqtarin, itu kisah-kisah para wali-wali itu. Beliau itu lebih senang berteman dengan orang-orang yang bermaksiat dengan Allah. Didekatinya. Jangan menganggap orang yang bermaksiat dengan Allah itu jauh dengan Allah. Ketika Allah menghendaki dia seperti Mirza Ghulam. Seorang perampok kelas kakap. Ketika dia sudah istilah kata bertaubat, dia menjadi wali Allah. Setiap tempat dia pernah merampok, gugur air matanya menangis. Di sini aku pernah berbuat dosa kepadamu ya Allah. Nangis. Bermunajat minta ampun taubat. Berjalan lagi, ketika berjalan lagi tetamu pulang. Rupanya di sini suah begal orang. Nangis lagi. Nah, maka oleh sebab itu mereka itu harus disayangi oleh orang yang ingin dirinya menjadi Abdurrahman. Bagaimana cara menyayangi mereka? Cara menyayangi mereka, cukup sampai sini dulu. Enak pulang. Nah demikianlah pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.